Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa, bertemu dalam keadaan sehat. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat buat kita semua. Nah, baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, rahmat masing-masing. Nah, melihat tugas yang masih belum sesuai. Nah, di sini saya akan mengulangi penjelasan mengenai fungsi komposisi ya. Nah, coba kita perhatikan lagi bersama-sama. Di sini di contoh soal kan dinyatakan dalam pasangan terurut. Nah, dengan fungsi f itu 0,1, 2,4, 3,-1, 4,5. Ya, bisa dilihat di sini. Fungsi f 0,1, 2,4, 3,-1, 4,5. Kemudian untuk fungsi g, ini juga sama di sini bisa dilihat 2,0, 1,2, 5,3, 6,7. Nah, yang ditanyakan apa? Fungsi komposisinya. Fungsi komposisi F bundaran G. Nah, coba kita bahas satu, F bundaran G. Nah, ketika yang ditanyakan F bundaran G, maka yang pertama harus kita petakan itu adalah fungsi G, gitu kan ya. Nih, kemudian fungsi G nanti dipetakan ke fungsi F. Nah, coba kita lihat di sini. Yang pertama kita fungsikan dulu fungsi G. Kita lihat di sini G. Yang pertama di sini ada angka 2. Angka 2 difungsikan oleh G itu hasilnya 0. Nah, setelah difungsikan G hasilnya 0, kemudian 0 dipetakan lagi oleh F, maka hasilnya jadi 1. Nah, maka dapat disimpulkan fungsi F bundaran G itu yang pertama 2,1, karena daerah asal dengan daerah hasil gitu. Coba di sini ada 2,1 ya. Kemudian yang kedua, 1 itu dipetakan oleh fungsi G. Hasilnya 2, dipetakan lagi oleh F, hasilnya 4, maka hasilnya jadi 1,4 nih di sini. Kemudian yang ketiga ada 5 dipetakan oleh G, hasilnya 7. Hasilnya 3 ya, hasilnya 3. Kemudian 3 itu dipetakan oleh fungsi F, maka hasilnya min 1. Berarti hasil dari F bundaran G itu dengan daerah asal 5 itu hasilnya min 1. Maka 5 min 1. Nah, ini. Kemudian kita lihat anggota G yang ini. Untuk 6 itu dipetakan oleh fungsi G, hasilnya 7. Tapi 7 ini tidak ada hasil setelah dipetakan oleh F, itu tidak ada hasilnya karena ini tidak nyambung gitu ya. Nah, maka tidak ada, maka sudah yang diperoleh F bundaran G itu adalah ini 3, 2,1, 1,4 dan 5,-1. Bisa dipahami ya. Ini lebih jelas dari soalnya gambarnya kemarin kurang pas itu. Ini juga sama, kalau ini bisa dipahami ya. Bisa sama kayak barusan. Kemudian jika nanti yang ditanyakan F bundaran G1, F bundaran G1, ingat fungsi G dulu yang harus kita petakan. Mana? Nah, berarti ini di sini. Kita lihat di sini. Fungsi G dulu. F-nya berapa? 1 ya ini. F bundaran G1. Kita lihat di sini dengan daerah asal 1 dipetakan oleh G, hasilnya 2. Dan 2 dipetakan lagi oleh F, hasilnya 4. Maka fungsi F bundaran G1 itu hasilnya 4. Kemudian di sini ada G
bundaran F4. Nah, kita lihat di gambar yang ini. Berarti di sini fungsi F dulu yang harus kita petakan dengan daerah asal 4. 4 dipetakan oleh F, hasilnya 5. Kemudian dipetakan lagi oleh G, hasilnya jadi 3. Maka diperoleh G bundaran F itu hasilnya, G bundaran F4 itu hasilnya 3. Ini bisa dipahami ya. Nah, kemudian untuk ini juga, nah contoh yang kedua ini juga masih banyak yang keliru. Coba diperhatikan. Di sini kan ada dua fungsi F dan G dengan diketahui F itu 2x kuadrat plus 1 dan X itu X tambah 3 atau X plus 3. Ini yang ditanyakan F bundaran G. Berarti langkah pertama kita cari dulu atau petakan dulu fungsi Gx nya dulu kan. Nah, oleh Gx, setelah Gx dipetakan kemudian oleh Fx. Nah, ini kita substitusikan fungsi Gx nya. Gx itu X ditambah 3. Nah, berarti X ditambah 3 ini jadi variabel X untuk fungsi F gitu kan ya. Karena F nya itu adalah 2x kuadrat, berarti Gx ini X ditambah 3 ini jadi kuadrat karena sebagai X nya fungsi F. 2x kuadrat, 2x tambah 3 kuadrat ditambah 1. 2-nya masih tetap, kita kuadratkan dulu yang dalam kurung ini. Hasilnya x kuadrat tambah 6 tambah 9. Baru di sini tambah 1 dari sini. Kemudian baru kita kalikan. Maka ini hasilnya, ini ya 2 kali 9 18 ditambah 1 jadi 19. Itu. Untuk ini juga sama. Nah, kita fungsikan dulu karena yang ditanya G bundaran F, berarti F fungsi F dulu yang kita petakan oleh fungsi F dulu. Kemudian setelah fungsi F kita fungsikan Gx-nya. Nah, sama ini juga substitusi. Ini kan Fx, kita substitusi. Nih, 2x kuadrat plus 1. Nah, ini yang dalam kurung ini jadi X untuk fungsi Ge. Kita perhatikan fungsi Gx-nya itu X ditambah 3. Berarti ini sebagai X baru ditambah 3. Maka hasilnya jadi 2x kuadrat plus 4. Kan ini sejenis kan ditambahkan gitu. Bisa lebih paham ya dari sini. Mudah-mudahan bisa membantu tugasnya. Silahkan yang masih belum mengumpulkan, masih ada kesempatan. Soalnya belum saya periksa, baru saya lihat-lihat saja. Nah, ini juga sama. Setelah jika ada beberapa ketika pakai cara 1 dan cara 2 itu hasilnya beda. Berarti ada kekeliruan di mencari F bundaran Gx-nya. Nah, di sini pasti ada kekeliruan. Coba bisa dihitung lagi ya. Ini juga sama, mengikuti. Bisalah insya Allah untuk ini. Boleh ya, silahkan tugasnya yang belum mengumpulkan bisa dikumpulkan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi. Nah, di sini kita langsung diberikan contoh ya. Jadi berikut ini diberikan contoh bagaimana menentukan fungsi jika diketahui fungsi komposisi dan satu fungsi yang lain, gitu maksudnya. Nah, contoh diketahui fungsi komposisi F bundaran G X itu sama dengan 3x min 2 dan fungsi Fx sama dengan 2x plus 1. Nah, di sini kan yang diketahuinya fungsi komposisinya sudah diketahui dan salah satu fungsinya. Yang ditanyakan fungsi yang lain gitu. Bisa ya di sini ketahuinya F bundaran Gx-nya itu 3x min 2 dan Fx-nya itu 2x plus 1. Yang ditanyakan